Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Jamal TV, jaringan makam Lamongan TV. Kita kedatangan tamu Mas Dimas Septo Anugraha. Panggil Mas Dimas saja. Iya. Selamat siang Mas Dimas. Selamat siang. Ini anak muda Jedes Lamongan yang kemarin juara PON di Papua. Ya. Dari kelas gulat 125 kg. Yang sekarang sedang kuliah ya, masih kuliah semester 5-an itu. Ini kita mau bincang-bincang. Kita nggak tahu tiba-tiba Lamongan punya juara gulat tingkat nasional. Yang kita tahu kan selama ini cuma banjir gitu. Tiba ada yang juara. Mas Dimas ini waktu kecilnya memang punya cita-cita kepengen jadi pegulat atau gimana? Kalau waktu kecil nggak kepikiran sama sekali sampai juara nasional, sampai mewakili Indonesia, tidak pernah kepikiran sama sekali. Awalnya dulu apa kepengen? Awalnya dulu diajak ayah saya ikut gulat, diperkenalkan di olahraga gulat ini. Dan ikut kelas 2 SD, kalau nggak kelas 3 SD. Ayah almarhum itu ya? Almarhum ayah. Terus baru mulai tertarik di dunia gulat? Baru mulai tertarik itu waktu nginjak SMA, waktu masuk SMA olahraga di Sidoarjo. Baru tertarik gulat. Di Semanor itu ya? Iya. SMA olahraga Sidoarjo. Iya. Baru mulai tertarik. Baru mulai tertarik. Awalnya tidak tertarik. Ya biasa saja. Terus awalnya waktu itu ikut apa? Pertandingan apa awal-awalnya? Awal-awal pertandingan kejurda tingkat provinsi. Awal-awal ikut Kejurda tingkat pemula, provinsi. ya, ikut pemula, habis itu naik ke kadet, naik lagi ke remaja, naik lagi ke junior, tapi masih di tingkat provinsi, belum tingkat nasional. Dulu waktu itu apa? Meraih apa awal-awalnya itu? Awal-awal nggak pernah Nggak pernah meraih juara 1, nggak pernah. Mesti juara 3, 2 saja. Nggak pernah juara 1 di tingkat provinsi. Pernah juga ikut PON Jabar? Pernah. PON di Jabar tahun 2016. Iya. Itu juara juga? Alhamdulillah juara. Juara. Berarti tahun 2016 sudah juara ya? Iya. Terus pernah juga di Asian Games katanya? Asian Games pernah di 2018. Kalah dengan Uzbekistan. Di kelas yang sama ya? Kelas yang sama. Kelas yang sama, tahun 2018 itu ya? Iya. Itu nggak sampai masuk juara yang waktu Asian Games? Nggak sampai. Nggak sampai, apa istilahnya, masuk Penyisian aja. Terus juga pernah di Filipina, apa itu? di South ASEAN senior junior. South ASEAN senior junior. Iya. Gulat juga. Iya. Di kelas yang sama juga, Di kelas yang sama 125 kg. Itu apa? Jadi juara Juara 2. Juara 2, mengalahkan Mengalahkan Vietnam, Singapura. Oke. Setelah itu juga pernah apa itu di Jakarta, Kejurnas Jakarta apa itu? Itu prapon di Kejurnas Jakarta. Prapon. Seleksi sebelum PON Papua. Seleksi Prapon. tahun Prakualifikasi 2019. Terus seleksinya untuk di PON Papua itu apa? Perjalanannya gimana? Ada seleksi awal untuk apa itu? Kalau untuk seleksi tingkat Jawa Timur sih ada diseleksi sendiri tingkat Jawa Timur. Sebelum memasuki prapon itu diseleksi, diikuti semua atlet Jawa Timur yang senior untuk mengisi kelas-kelas yang kosong itu. Dan untuk seleksi di PON itu di Kejurnas Jakarta 2019 itu seleksi. Kayak misal kita pertama di Kejurnas Jakarta itu kelas saya ada 12 orang, itu diseleksi sampai
cuma jadi 5 orang yang berangkat di PON 5 orang Papua. di kelas yang sama. Iya. Berangkat ke Papua itu. Iya. Apa kira-kira tanggapan masyarakat yang selama ini sampean alami setelah juara-juara ini? Kira-kira bangga atau bangga mungkin? Bangga ya? Iya. Apa penghargaan yang Mas Dimas dapatkan selama ini? Misalnya dari Pemda, dari Pemprov, dari apa itu apa? Kalau untuk penghargaan mungkin berupa materi uang, masih berupa materi uang. Dan kalau dari KONI Jawa Timur sudah menyediakan beasiswa untuk yang kuliah. Oh, beasiswa kuliah. Iya. Di mana saja ya? Iya, untuk di kuliah di mana saja. Kalau Pemprov ngasih berapa? Pemprov ngasih enggak. Ada rahasia. Rahasia kalau Jawa Timur ngasihnya dulu di PON Jabar 2016 250 juta. Kalau sekarang? Kalau sekarang masih belum tahu. Belum dikasih. Belum dikasih, masih belum tahu. Jadi penghargaan dari Pemprov belum dapat. Belum. Padahal mengangkat nama Jawa Timur ya ini. Iya. Kalau dari Pemda? Pemda kemarin dapat berapa? 10 juta dari 5 jutanya itu uang apa? Transport dikasih, uang sangu lah istilah. Sebelum berangkat dikasih itu 5 juta. Oke. Jadi perasaan Mas Dimas sekarang bangga karena sudah mengharumkan nama Lamongan, umumnya nama Jawa Timur untuk mencapai juara. Dan kira-kira persiapan Mas Dimas ke depan ini apa? Langkah-langkah atau punya cita-cita pengen apa lagi? Kalau untuk persiapan mungkin insya Allah kalau nggak ada masalah dipanggil di Platnas. Tapi kan itu nggak tahu Platnas itu memberangkatkan gulat apa enggak. Dulu kan di SEA Games 2019 itu gulat tidak diberangkatkan. Saya kurang tahu itu kenapa. Tidak setiap turnamen ya mesti gulat diikutkan dalam. Iya. Dan kemarin nggak diberangkatkan itu kenapa saya kurang tahu. Tapi biasanya kalau diberangkatkan itu pun juga apa di kelas saya atau di kelas paling bawah atau kelas 59 kalau nggak kelas 125 itu kemungkinan jarang diberangkatkan. Yang di bawah 125 itu? Bukan yang di bawah, tapi yang di paling bawah 59. Oh, 59 kilo. Kalau enggak 125 paling atas sendiri. Gitu. Jadi yang menarik malah yang kelas berat-berat itu ya. Yang menarik ya pertengahan itu. Pertengahan ke atas itu. Oke. Harapan Mas Dimas untuk teman-teman di Lamongan khususnya anak-anak muda gimana tentang gulat ini? Apa perlu ayo kita ikut gulat semua atau apa kita menekuni bidang masing-masing atau gimana? Kalau harapan saya untuk pemuda Lamongan ya tidak harus menekuni gulat tapi menekuni bidangnya masing-masing saja. Biar bisa kuncinya apa untuk bisa seperti Mas Dimas jadi juara kuncinya? Tekun. Kuncinya ya tekun, disiplin dan tidak kalau di gulat tidak membantah apa kata pelatihnya itu. Tidak membantah apa kata pelatih. Iya. Oke, terima kasih Mas Dimas telah bincang-bincang, semoga ada manfaatnya bagi teman-teman muda di Lamongan khususnya dan di Indonesia umumnya. Terima kasih dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.